Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Rendika Fahri dan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amalia dari kelas Y6F. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai hasil tugas skripsi saya dari bab 1 sampai dengan bab 3 yang berjudul Analisis Pola Pendidikan dan Faktor Ekonomi Orang Tua dalam melatar belakangi perilaku konsumtif anak remaja. Mohon maaf untuk NPM saya 2019 145000831. Untuk bab pertama, kita mulai dari latar belakang perilaku konsumtif pada remaja, yaitu remaja dalam rentang umur antara 12 sampai dengan 21 tahun dapat terjadi karena pada saat umur tersebut berada dalam tahapan usia yang merupakan masa peralihan dalam pencarian identitas. Terkadang, tindakan kurang rasional dalam mengkonsumsi sesuatu lebih banyak terjadi pada anak-anak dan remaja, karena sikapnya yang cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dan karena emosi juga yang masih belum stabil dan cenderung lebih sensitif terhadap semua hal ya yang menyangkut pribadinya dan permasalahan dirinya sehingga membuat remaja seringkali bertindak kurang rasional dalam berperilaku. Nah, terkait perilaku konsumtif pada remaja, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingginya konsumsi. Nah, salah satu faktor umumnya itu adalah faktor globalisasi. Faktor globalisasi yang cenderung memudahkan para remaja untuk mengakses dan menerima informasi dengan cepat dan memudahkan mereka untuk bertransaksi melalui fitur yang tersedia melalui aplikasi mobile banking. Kemudian faktor lingkungan juga termasuk dan pergaulan dan yang terutama yaitu faktor pendidikan. Yang kedua ada faktor keadaan ekonomi orang tua. Seseorang yang terlahir dari orang tua yang berkecukupan senantiasa bersikap lebih konsumtif dibandingkan anak yang terlahir dari orang tua yang kurang mencukupi. Hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial si anaknya ini karena anak akan berkecukupan, cenderung memiliki atau mencari kelompok yang setara sama anak tersebut ya. Jadi di sini seperti yang telah dikemukakan oleh Damsar dan Indrayani tahun 2011 mengenai stratifikasi sosial, orang tua akan mempengaruhi sosialisasi anak-anaknya. Stratifikasi atau tingkat sosial di masyarakat juga dapat dilihat dari seberapa tinggi tingkat status sosial dan ekonominya. Sehingga tidak mengherankan jika seorang anak akan berperilaku sama dengan status yang dimiliki oleh orang tua mereka. Begitu pula yang telah dikemukakan oleh Bintana Afiati dan Riza Yonisa Kurniawan tahun 2014 bahwa status sosial ekonomi adalah perpaduan antara status sosial dengan keadaan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, di sini menurut Lina dan Roshid dan Wahyudi 2013, perilaku konsumtif ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan berlebihan. Padahal remaja pelajar itu yang tergolong bukan angkatan kerja ataupun tidak sedang bekerja, melainkan mereka yang bersekolah sehingga remaja tidak memiliki pendapatan tetap sendiri. Pendapatan remaja itu berasal dari uang saku yang dikasih oleh orang tua. Sekolah ini juga seharusnya menjadi tempat di mana para siswa mencari ilmu dan pengetahuan, tetapi terkadang dijadikan sebagai tempat untuk berlomba-lomba memamerkan apa yang mereka miliki. Jadi terkadang apa yang dipamerkan membuat iri siswa atau teman-teman yang lain sehingga siswa tersebut terkadang memberikan tuntutan kepada orang tua untuk membelikan barang yang sama seperti temannya yang ada di sekolah.
Nah, terkait kutipan-kutipan tersebut dapat diketahui bahwa status sosial dan keadaan ekonomi orang tua itu sangat berperan dalam membentuk kepribadian seorang anak dan remaja dalam bersikap atau bertindak dan bersosial dan juga dalam mengkonsumsi sesuatu. Nah, jadi orang tua yang memiliki penghasilan tinggi, siswa cenderung memiliki gaya hidup yang tinggi pula. Dan orang tua yang memiliki penghasilan rendah, maka siswa juga cenderung memiliki gaya hidup yang lebih sederhana dibandingkan yang lainnya. Lanjut kita ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama saya cantumkan yaitu apa saja faktor ekonomi orang tua dalam melatar belakangi perilaku konsumtif anak remaja. Terus yang kedua, apa yang mempengaruhi perilaku remaja dalam membuat keputusan pembelian demi memenuhi gaya hidup yang tinggi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor ekonomi orang tua dalam melatar belakangi perilaku konsumtif anak remaja. Selain pengaruh globalisasi, lingkungan, dan pendidikan, peran orang tua juga sangat besar dalam mendidik anak-anaknya dalam aspek ekonomi ya. Namun faktor status sosial dan ekonomi orang tua juga sangat tinggi terhadap tingkat konsumsi anaknya. Pada kehidupan modern saat ini, anak dan remaja itu akan dengan sangat mudah memperoleh fasilitas yang mereka inginkan dari orang tua mereka. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi sangat penting bagi anak untuk membimbing agar anaknya tidak berperilaku konsumtif dan dapat mengkonsumsi sesuatu dengan baik dan bijak. Penulisan ini adalah penelitiannya kualitatif dan studi kepustakaan dengan menggunakan data yang diambil dari buku dan jurnal data yang akurat. Begitu pula, hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi dan perilaku konsumtif anak-anak remaja sangat dipengaruhi oleh status sosial dan keadaan ekonomi orang tuanya. Yang di sini kita bahas mengenai manfaat penelitian. Saya cantumkan dua. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam berpikir dan menambah wawasan terkait penerapan teori yang sebelumnya diperoleh dari mata kuliah. Yang kedua, mengetahui pola pendidikan ekonomi yang baik bagi remaja. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap babnya yang terdapat dalam penyusunan seminar proposal skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Bab 1 itu ada pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Bab 2 ada landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada bab ini membahas tentang landasan teori, hubungan antar variabel, penjelasan dari penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta perumusan hipotesis. Bab 3 ada metodologi penelitian. Pada bab ini memberikan uraian tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, sampel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Perilaku konsumtif anak remaja, yaitu remaja dalam rentang umur 12 sampai dengan 21 tahun, dapat terjadi karena pada saat umur tersebut berada dalam tahapan usia yang merupakan masa peralihan dalam pencarian identitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh psikolog Amerika, yaitu J. Stanley Hall, ia menyatakan bahwa masa remaja adalah masa di mana terdapat gangguan dalam sisi pikiran, suasana hati, dan bagaimana seseorang remaja memutuskan sesuatu untuk bertindak. Pada masa ini terdapat pergolakan antara kesombongan dan kerendahan hati, kebaikan maupun kejahatan, serta kegembiraan maupun kesedihan. Ia mengambil contoh seorang remaja yang menunjukkan sikap nakal kepada temannya pada saat tertentu, tetapi seorang remaja itu
berperilaku baik juga di saat berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya suatu pergolakan dalam diri seorang remaja tersebut. Terkait perilaku konsumtif pada remaja, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingginya konsumsi. Salah satu faktor umumnya itu adalah faktor globalisasi yang cenderung memudahkan para remaja untuk mengakses dan menerima informasi dengan sangat cepat dan memudahkan mereka berinteraksi melalui fitur yang tersedia pada aplikasi mobile banking ataupun Google Chrome ataupun media sosial yang lainnya. Kemudian faktor lingkungan sekitar dan pergaulan serta juga faktor pendidikan. Yang selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama itu teori fungsionalisme struktural ya teman-teman semuanya. Teori fungsionalisme struktural teori merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu penelitian. Teori ini yang digunakan dalam penelitian adalah teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural menganggap bahwa masyarakat merupakan sebuah kesatuan sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu untuk mencapai sebuah keseimbangan. Teori ini melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain. Nah, Parson yakni bahwa 4 fungsi ini diperlukan semua sistem agar tetap bertahan. Fungsi tersebut itu adalah yang pertama adaptasi. Sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Belakangan ini masyarakat di Indonesia juga khususnya pada kehidupan suatu keluarga sedang menghadapi situasi yang gawat akibat dari globalisasi dan modernisasi yang ada di Indonesia saat ini. Sistem yang ada pada keluarga tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan mensosialisasikan gaya hidup dari pola konsumsi yang baik agar anggota keluarga mereka termasuk anak-anak mereka juga mencegah pola konsumsi yang sangat berlebihan. Yang kedua ada goal attainment atau pencapaian tujuan, yaitu sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Dalam penelitian ini, orang tua harus mampu mencapai tujuan utamanya yaitu mensosialisasikan pola konsumsi yang baik kepada anak-anak mereka sehingga menjadi konsumen yang bertanggung jawab terhadap apa yang mereka konsumsi kelak. Yang ketiga ada integration atau integrasi. Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola hubungan dengan fungsi lainnya. Dalam penelitian ini juga komponen orang tua harus mampu bekerja sama dengan baik antara komponen yang lain. Komponen orang tua 13 seperti peran orang tua harus bekerja sama dengan anak mereka agar proses sosialisasi dapat tercapai dengan sangat baik. Jadi harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak tersebut tanpa adanya paksaan. Yang keempat adalah latensi. Latensi itu pemeliharaan pola. Sebuah sistem harus saling melengkapi, memelihara dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi tersebut. Fungsi latensi ini dalam penelitian adalah orang tua harus selalu melakukan perannya dalam sosialisasi, kontrol, serta pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak mereka agar menjadi konsumen yang bertanggung jawab dan terhindar dari perilaku konsumtif pada era globalisasi dan modernisasi saat ini. Selain itu, perilaku konsumtif pada anak remaja di desa yang sudah dilakukan saya dalam penelitian yaitu Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tidak terlepas dari peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian pada anak-anak itu sendiri. Nah, secara rinci beberapa fungsi dari orang tua tersebut yaitu fungsi sosialisasi atau pendidikan, yang kedua fungsi ekonomi atau unit produksi, yang ketiga ada fungsi pelindung, yang keempat ada fungsi penentuan, yang kelima ada fungsi afeksi. Lanjut.
Ada kerangka berpikir. Anak adalah anggota penting dalam sebuah keluarga. Di dalam sebuah keluarga itu, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembentukan kepribadian pada anak masing-masing ya. Pembentukan kepribadian anak merupakan salah satu tanggung jawab orang tua, sehingga orang tua berhak membentuk kepribadiannya. Setiap individu akan selalu mencari figur yang dapat menjadikan teladan atau idola bagi mereka. Orang tua yaitu ayah dan ibu merupakan teladan baik ya bagi anak mereka serta idola bagi anak-anak mereka juga. Peran orang tua juga menjadi sangat penting dalam memberikan sosialisasi kepada anak-anaknya, terlebih dalam pembentukan perilaku. Dalam perannya inilah orang tua harus benar-benar memberikan sosialisasi ekstra bagi anak-anak pada saat ini di era globalisasi dan modernisasi. Hal tersebut dikarenakan oleh besarnya pengaruh yang ditimbulkan dari globalisasi dan modernisasi itu sendiri. Dampak yang dapat terjadi salah satunya adalah pola konsumsi yang berlebihan, sehingga orang tua harus bisa mengantisipasi hal itu agar tidak terjadi pada anak-anak mereka dan membentuk suatu pola perilaku yang akan mendarah daging pada diri anak. Nah, selain itu, gaya hidup orang tua akan mempengaruhi perilaku hidup anak di dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus mengajarkan anak mereka untuk menjadi konsumen yang bertanggung jawab atas apa yang mereka konsumsi. Jadi tidak boleh berlebihan dalam melakukan suatu hal. Orang tua juga harus mencontohkan yang baik kepada anak-anak pada saat di rumah. Contoh kecilnya itu yaitu tadi tidak boleh berlebihan, berperilaku sabar dan baik terhadap semua orang ya, teman-teman semuanya. Terus di sini juga kerangka berpikirnya, modernisasi dan globalisasi itu mempengaruhi gaya hidup ya. Gaya hidup itu kita bagi menjadi orang tua. Nah, faktor-faktornya yaitu keadaan sosial ekonomi orang tua, pemenuhan kebutuhan anak, sosialisasi orang tua tentang konsumsi anak, kontrol orang tua terhadap uang saku anak, terus juga intensitas pertemuan orang tua dengan anak. Jadi beberapa hal yang sudah disebutkan ini sangat perlu dilakukan baik terhadap orang tua kepada anak-anak di Desa Bojongkulur RT 2 RW 11. Terus yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk sementara. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, H0, tidak ada pengaruh antara peran orang tua dengan perilaku konsumtif anak remaja di Desa Bojongkulur ya. Terus yang selanjutnya H1, ada pengaruh antara peran orang tua dengan perilaku konsumtif anak remaja di Desa Bojongkulur. Lanjut kita di bab 3 jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Suatu penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah, natural dari objek penelitian. Karena berdasar pada kondisi alamiah itu, maka berbagai fenomena yang nampak tersebut kemudian dieksploitasi dan diperdalam dan mengacu pada pelaku, waktu, tempat, dan kejadian yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang sudah diperoleh. Berdasarkan pada pandangan di atas, maka penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait pada realita yang ditemukan. Olehnya itu, penulis langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan faktor ekonomi orang tua dalam melatar belakangi perilaku konsumtif anak remaja. Pendekatan penelitian yang pertama itu pendekatan bimbingan. Nah, pendekatan bimbingan adalah suatu pendekatan yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidup. Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah sebuah sudut pandang yang melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk penerapan bimbingan.
Pendekatan ilmu ini digunakan karena objek yang diteliti membutuhkan bantuan jasa ilmu tersebut untuk mengetahui kesulitan-kesulitan individu, sehingga diberikan bantuan untuk bimbingan agar mempermudah. Yang kedua ada pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi adalah pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang meliputi spekulasi mengenai jiwa itu. Psikologi berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala-gejala dari jiwa. Pendekatan psikologi mengamati tentang tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan tingkah laku yang lainnya, dan selanjutnya dirumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia. Nah, sumber data, adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada sumber data primer. Ini adalah sumber di mana kita mendapatkan data, yaitu informan. Adapun yang menjadi informan kunci adalah orang tua, sedangkan informan tambahan itu adalah anak-anak, kepala desa, serta tokoh masyarakat di desa Bojongkulur RT 2 RW 11 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Yang kedua ada sumber data sekunder. Nah, sumber data yang mendukung sumber data primer dan dapat diperoleh di luar objek penelitian yaitu sumber data sekunder. Nah, dapat dibagi dua. Yang pertama, kajian kepustakaan konseptual, yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Nah, yang kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini. Nah, kemudian baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada metode observasi. Metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena atau objek yang diteliti. Observasi yang akan dilakukan penulis yaitu pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena dan gejala yang ada di lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian ya, mendengarkan, mengamati, serta membuat catatan untuk penelitian. Yang kedua, mohon maaf tidak muncul, ada metode wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan akan dicatat atau direkam dengan alat rekam. Wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan pada narasumber dalam proses wawancara tersebut. Nah, wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Nah, wawancara ini lebih mendalam dilakukan oleh orang tua di Desa Bojongkulur, RT 2 RW 11, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Nah, yang ketiga ada dokumentasi. Mohon maaf tidak muncul di layar PowerPoint. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi, penelitian kualitatif, dan wawancara. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, di mana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung, agar lebih memperjelas dari mana informasi itu didapatkan. Penulis mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto serta pihak yang memberikan informasi di lokasi itu dari mana peneliti melakukan informasi. Penulis juga akan menyampaikan data dengan teknik dokumentasi, yakni penulis akan melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa foto dan mengguraikan dengan arah penelitian.
Ada instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data, hingga pelaporan hasil penelitian. Nah, peneliti sebagai instrumen harus mempunyai kemampuan dan menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan. Karena itu, alat yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi pedoman wawancara, daftar pertanyaan penelitiannya yang telah dipersiapkan, kamera, alat rekam, buku catatan, dan juga pulpen. Teknik pengolahan dan analisis data. Kalau untuk teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya menjadi temuan bagi orang lain. Kalau analisis data sendiri adalah suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Analisis dalam data penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Jadi ada 3 cara teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, yaitu yang pertama ada reduksi data atau data reduction. Nah, penulis dapat melakukan pemilihan-pemilihan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan dan transformasi data yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Yang kedua ada penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian, dipilah antara mana yang dibutuhkan ataupun tidak. Lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Maka penyajian data tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan data substantif dan mana data pendukung. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan yang ada di lapangan. Sekian presentasi mengenai proposal skripsi yang sudah dibuat dari bab 1 sampai dengan bab 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.